Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di sini. Ini percobaan kita yang terakhir ya, percobaan 7 yaitu rangkaian Thevenin dan Norton. Nah, di sini masih sama sebenarnya dengan percobaan superposisi yang sudah kita praktekkan di minggu sebelumnya. Bahwa di teori Thevenin ini kalau secara teoritis ya, ini jadi suatu rangkaian aktif berupa sumber tegangan maupun sumber arus yang bersifat linear itu dapat digunakan sebagai sumber tegangan dengan nilai semua hambatan pada rangkaian tersebut ya, kecuali hambatan beban yang dinyatakan ini dan seterusnya. Jadi di rangkaian Thevenin itu nanti bisa Anda baca sendiri. Rangkaian Thevenin itu jadi kalau ada rangkaian kompleks seperti ini akan dibuat sederhana ya, rangkaian yang ini ya, menjadi rangkaian tahanan Thevenin ya, yang mana ini R1, R2, R3, R4 ini akan dijadikan menjadi satu buah tahanan atau satu buah resistansi dengan bebannya masih sama, kalau beban kan sama ya. Jadi dari rangkaian kompleks ini menjadi satu. Nah, sumber di sini bukan sumber dari yang realnya tapi sumber Thevenin. Jadi rangkaiannya juga Thevenin, sumbernya juga Thevenin. Jadi rangkaian yang kompleks itu bisa dijadikan satu blok sendiri, satu sumber tegangan dan satu hambatan. Sumber tegangan Thevenin, hambatan Thevenin gitu ya. Kalau yang ini adalah Norton nanti juga sama. Jadi yang rangkaian yang kompleks ini bisa dijadikan satu buah di sini resistansi. Nah, yang membedakan di sini nanti kalau untuk Norton itu ada sumbernya adalah sumber arus ya. Kalau ini sumber tegangan, yang Norton adalah sumber arus gitu. Bedanya cuma di situ ya. Nah, terus bagaimana untuk menentukan besarnya nilai tegangan Thevenin? Nah, maka persamaan yang ini. Tegangan Thevenin ya, ini caranya bagaimana analisis rangkaian setara Thevenin ya, menghitung tegangan Thevenin sebagai pengganti sumber daya menjadi sumber tegangan. Maka lepaskanlah beban RB sehingga AB terbuka. Jadi RB-nya dilepas ya, RB-nya dilepas, A dan B itu jadi posisinya terbuka. Bahwa tegangan Thevenin atau VT itu adalah V aksen, A aksen, B aksen atau VABT. ABT atau Thevenin ya tadi ya. Maka tegangan Thevenin adalah ES ya, ES sumber di sini dikalikan dengan R3 ya. R3 dibagi dengan R1 plus R3. Oh, ini rangkaian pembagi tegangan jadinya ya. Ya, R1 dan R3. Karena di sini posisinya terbuka ya, bebannya dilepas, maka R2 dan R4 ini seolah-olah nggak ada fungsinya ya, karena dia rangkaian terbuka. Nah, yang rangkaian tertutupnya adalah di sini ya. R1 dan R3 itu rangkaian tertutup ya. Yang inilah yang akan dijadikan rangkaian penggantinya. Nah, jadi di sini tegangan Thevenin itu tegangan di titik A aksen dan B aksen ini. Maka di sini adalah ini rumus bagi tegangan ya. R3 per R1 plus R3 dikalikan tegangan sumber. Selanjutnya, hambatan pengganti Thevenin dapat dihitung dengan tegangan sumber ES sama dengan 0 atau hubung singkat. Sehingga rangkaian R1 paralel dengan R3. Kalau ini kita hubungan singkat, maka R1 dan R3 ini paralel ya. Dan seri terhadap R2 dan R4 ya. Kalau ini sudah itu, ini kita kemudian kita paralelkan. Mana tadi sama. Nah, sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini ya. Kalau ini kita hubungkan kan dia paralel ya. Kalau paralel, kemudian dia juga seri terhadap R2 dan R3 karena di sini dia tertutup tadi ya. Mana tadi? Ya, oke ini. Oke, nah, nanti dihitung pakai persamaan ini. Setelah ketemu, nah itulah disebut resistansi Thevenin. Jadi nilai resistansinya beda nanti ya. Nah,
Jadi 2 seperti ini. Baru setelah itu bebannya dipasang lagi. Itu modelnya Thevenin seperti itu ya. Jadi di situ Thevenin modelnya seperti itu untuk menentukan arusnya. Kalau di Norton juga sama ya. Norton di sini sumber arus ya. Jadi dia menganggap ini IA min B sama dengan IR2 sama dengan IR4 ya. Jadi untuk mengetahui nilai sumber daya arus, lepaskanlah hambatan RB hubung singkatan terminal AB, maka arus Norton hambatan menjadi hubung singkat terminal AB, maka arus Norton hambatan beban RB. Jadi sama tadi dilepas, kemudian kalau tadi kan dibuka di sini Thevenin itu, kalau ini dihubung singkatkan malah ya. Jadi yang di sini itu dihubung singkatkan. Sehingga kalau dihubung singkatkan ya, maka di bebannya kalau yang di sini ya, lepaskan beban RB hubung singkatan terminal AB. Jadi kalau yang tadi yang Thevenin itu yang AB-nya ini dilepas ya. Tapi dilepas kemudian rangkaian penggantinya dari sini, dari R1, R2 dan R1 dan R3. Tapi kalau di Norton ini dilepas terus kemudian dihubung singkatkan. Sehingga menjadi rangkaian pengganti Nortonnya. Ya, ini persamaannya ya. I sumbernya sama dengan, nah ini untuk mencari tegangan sumbernya, sumber dibagi lah, yang ini R2 plus R3, R2 plus R4. Kenapa R2 plus R4? Karena dia dihubung singkat, sehingga rangkaian R2 dan R4 ini terhubung secara seri gitu ya. Kemudian R2 dan R4 ya dikalikan dengan R3 dibagi R2, R3, R4 plus R1. Ini I sumbernya, kemudian I Nortonnya ya ini. Oke, selanjutnya nilai hambatan Norton atau Rn dalam contoh ini nilainya sama dengan hambatan Thevenin R seperti pada, sehingga dapat digambarkan pada gambar 71C. 71C ini. Jadi ternyata nilai hambatan Nortonnya dengan Theveninnya nilainya sama. Jadi perhitungan sama. Kemudian di sini kalau sudah seperti itu, ini secara teoritis ya tadi ya. Kalau prakteknya memang mudah prakteknya. Kalau prakteknya seperti ini ya. Buat rangkaian Thevenin, buat rangkaian seperti pada gambar ini, gambar di bawah ini. Terus kemudian berikan tegangan catu masing-masing 10, 15, dan 20 volt. Ukur masing-masing tegangan dan arus yang mengalir pada hambatan. Diukur di sini tegangan dan arusnya berapa. Nanti masukkan tabel di sini. Tegangan 10 volt ya, tegangan 15 volt, tegangan 20 volt, tegangan Thevenin hitungan secara teori berapa, hitungan secara arus berapa. Ini secara teori gitu ya. Nanti hambatannya secara teori juga berapa. Lah ini secara prakteknya nanti. Tegangan pada hambatan secara praktek berapa, teori berapa. Secara praktek yang mudah. Pada berapa? Misalkan kita beri sumber, terus kemudian kita ukur aja langsung ya. Kita ukur langsung pada saat sumbernya 10 volt gitu ya. 10 volt ya, kita ukur berapa sih tegangan di RB-nya ini, di beban ini ya. Cuma gitu aja. Terus dinaikkan lagi 15 volt, kita ukur lagi berapa sih tegangan dan arusnya di sini. Itu. Nah, kalau prakteknya sebenarnya mudah, tinggal cari alat ukur, pasang di sini, ini gambar rangkaiannya, realnya seperti ini. Yang sulit itu teorinya. Untuk membuktikan bahwa itu benar itu yang agak lama gitu ya. Kalau prakteknya mudah, kita buat gambar rangkaiannya seperti ini, kemudian kita pasang alat ukurnya di situ, selesai. Ya, yang lama nanti justru malah di perhitungannya. Untuk ngecek bahwa hasil praktikum itu benar, itu yang lama. Nah, itu yang lama nanti. Jadinya. Jadi nggak usah kita praktekkan karena sama aja ya nanti. Mungkin itu dulu ya, ini nggak sulit kok ini tinggal satu dayanya nanti diubah-ubah gambar rangkaian seperti itu, tinggal diukur aja di sini. Oke, mungkin itu dari saya ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.